mind blowing ya, bahkan mungkin bisa dibilang di luar nalar. Mungkin di tahun-tahun di periode sebelumnya tidak pernah ada soal bebas iuran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Erwin Talks. Apa jargonnya? Satu suara untuk semua. Oke, baik. Kita ketemu kembali nih Mas Erwin di podcast Erwin Talks ya. Tapi ada beberapa hal sebenarnya yang ingin saya pertanyakan kembali tentunya nih. Perihal pencalonan ini. Saya dapat berita, dapat kabar bahwa Pak Erwin ini cukup dikenal dengan sombong, arogan, ambisius. Betul, seperti itu. Ah masa Mas juga? Saya sih melihatnya benar-benar ya. Benar-benar kelihatan sombong, Pak. Ya kalau saya sih merasa tentu enggak. Harus Kalau iya saya jawabannya. merasa, iya. Harus iya jawabannya sombong ya? Enggak. Oh enggak. Oh enggak. Tapi kan tentu setiap orang kan punya cara menilai masing-masing, Oke. ya kan. Ya sejauh ini saya sih merasa anak soleh sih Mas juga. Soleh ya. Iya. Oke. Udah pakai jas tapi belum pakai kopiah ya. Iya. Kurang nasionalis. Iya. Oh enggak apa-apa. Oke, baik. Mengenai isu arogan, sombong kayak gitu ya. Itu kan tersebar ya di mana-mana, bahkan ada yang menyampaikan narasi demikian gitu ya. Tapi pada akhirnya kembali kepada pandangan setiap orang ya, masing-masing ternyata tidak sedemikian begitu ya. Ya intinya saya tidak bisa mengarahkan orang untuk menilai saya berbeda atau menilai saya sama dengan saya menilai orang lain begitu. Jadi saya kira itu hak setiap setiap orang lah. Jadi Betul. kita menghormati lah cara orang lain memberikan penilaian kepada kita. Iya. Gitu. Tapi kan di pencalonan ini butuh orang juga supaya yakin bahwa Bapak itu tidak seperti itu. Itu bagaimana cara meyakinkannya kira-kira? Karena kita juga tidak biar tidak salah memilih mungkin ya. Kita khawatir juga nanti calon pemimpin Asperda ini yang tadi dikatakan mungkin berita gosip lah ya. Sombong, arogan, ambisius, itu gimana? Singkat sih menurut saya tidak betul itu. Oke. Tinggal dibuktikan mungkin ya seperti apa Pak Erwin itu sendiri ya. Iya. Saya tidak merasa seperti itu. Yakin ya? 100% tidak sombong ya? Yakin dong. Oke. Yakin dong. 100% tidak ambisius ya? Aman. Oke. Aman. 100% tidak arogan ya? Yes. Tapi jujur, exactly. Mas Erwin ini pernah pukul orang gak di Asperda? Gak pernah. Pukul kayu? Gak pernah. Pukul palu? Gak pernah. Pukul palu pimpin sidang masa gak pernah? Oh iya kalau pimpin sidang pernah. Oh pernah. Mukul orang gak? Gak pernah. Oke. Tapi siap mukul gak sama orang-orang yang bermasalah di Asperda? Mukul tanda kutip ya. Yap. Mukul tanda kutip. Oh kalau itu oke. Oke. Kalau itu oke. Yang bermasalah. Dieksekusi berarti ya. Ya. Oke, baik. Oke, kemarin tuh ada sempet kita ngebahas tentang bebas iuran. Saya waktu di air nih ya, di WC nih. Sorry Mas Erwin, saya masih kepikiran ini kok bisa ya. Ada salah satu calon di Asperda yang membebaskan iuran. Itu bisa nggak kita perdalam? Itu gimana caranya? Tetap saya masih bertanya karena begini. Ini khawatir untuk masa kampanye saja. Pas nanti kepilih malah tidak dijalankan. Itu gimana? Masalah bebas iuran ini. Karena kan tentu ya balik lagi yang sebelumnya saya omongin bahwa iuran ini tuh buat jalannya organisasi, Mas Erwin. Yakin nih soal bebas iuran ini loh. Yakin dong. Yakin banget. Nggak ada keraguan sedikit pun dari saya dan juga tim untuk mewujudkan komitmen bebas iuran. Oke. Jadi itu hakul yakin. Kita yakin itu akan terlaksana. Gitu. Dan ya nanti saya sampein bocorannya gimana cara mewujudkannya. Boleh, itu kan Dok. Mas Yuga tuh mau nanya itu kan. Betul. Karena satu ada kekhawatiran tentang bebas iuran ini takut tidak terjalankan. Udah mah kita berharap gitu ya. Tidak ada iuran atau bebas iuran ini gitu kan. Nah, boleh dong sedikit spill itu gimana caranya soal bebas iuran ini? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Saya mau tahu banget. Oh. Karena saya khawatir nanti
ketika terjadi udah jadi apa namanya dilantik gitu ya, malah tiba-tiba iurannya jadi 2 kali lipat, Pak. Malah jadi lebih mahal. Malah jadi lebih mahal, malah jadi kempes kita nih kantong Mas Erwin. Coba tolong yakinkan ke saya soal masalah iuran itu. Mungkin saya juga ini mewakili beberapa teman anggota yang menanyakan bebas iuran ini karena menurut saya ini tuh dibilang di luar nalar. Mungkin di tahun-tahun di periode sebelumnya tidak pernah ada soal bebas iuran ini. Tetap harus ada bebas iuran gitu kan. Itu gimana? Iya. Coba spill aja sedikit. Jadi yang saya tadi sampaikan, yakinlah bahwa Erwin akan mewujudkan itu pada saat nanti menjadi ketua umum. Yakin banget gitu. Kemudian saya kasih tahu sedikit bocoran Boleh ini. di-spill Ya, dulu. boleh ya. Jadi saya sudah bicara soal ini ke tim. Nah, Oke. bahwa kita akan berjuang secara aspek legal. Yang pertama secara aspek legal kita akan berjuang supaya nanti ada perubahan ADART. Perubahan ADART. ADART khususnya mengenai soal iuran ini. Baik. Itu. Jadi kita menginginkan bahwa kewajiban iuran ini tidak mandatori. Tidak mandatori. Tidak mandatori. Oke. Jadi DPD dan DPC dipersilakan untuk mengambil kebijakan sesuai dengan kebutuhan di daerah. Tetapi kita di DPP sudah dipastikan kita tidak akan memungut iuran bulanan itu. Jadi itu fix. Jadi kita akan berjuang secara legal supaya itu bisa terlaksana. Iya. Nah, ada dasar hukumnya begitu. Ada dasar hukum. Nah, tapi perjuangan kita nanti di Munas belum tentu kan mulus. Tentu ada pertentangan karena namanya program positif pasti ada aja yang nggak suka kan. Nah, pasti aja. Nah, apabila itu plan 1 secara legal itu tidak dapat kita capai, tentu kita punya skenario kedua. Oke, ada plan B. Ada lah. plan B gitu. Nah, plan B-nya apa ya nanti saya rahasiain dulu nih. Oke. Iya, plan B-nya nanti. Artinya saya tangkap nih di DPP tidak ada tagihan untuk iuran kas. Ya. Tapi dikembalikan lagi kepada DPD. Misal juga kan ini di Asperda DPD Jawa Barat. Nah, kita tidak ada setoran tuh ke kas DPP. Tapi kita sebagai DPD Jawa Barat boleh melakukan yang namanya iuran atau tagihan iuran. Berarti dikembalikan lagi kepada DPD-nya. Yang saya tangkap berarti dari DPP tidak ada tagihan atau setoran uang kas itu sendiri. Begitu berarti Mas Erwin? Jadi 2 hal. Hah? Yang pertama saya pastikan Mm-mm. bahwa iuran itu buat DPP tidak bersifat mandatori. Tidak sifat mandatori. Nah, Oke. kemudian yang kedua, saya janji tidak akan ada satu anggota pun yang kita keluarin hanya soal iuran. Oke. Itu penting ya. Ya. Karena kenapa? Kenapa harus dengan bebas iuran? Ya menurut saya iuran itu buat sebagian anggota kita itu beban. Buat sebagian anggota kita beban. Jadi saya sudah berkomunikasi dengan banyak pihak, memang cukup mengganggu gitu. Jadi kita tidak ingin anggota itu diberatkan dengan iuran. Oke. Nah, tetapi tentu kita harus mencari sumber pendanaan lain untuk operasional organisasi. Nah, skemanya sudah kita siapkan soal Oke. itu. Berarti dasarnya Mas Erwin ini tidak ingin pertama membebani anggota. Terus yang kedua tadi saya tangkap bisa dibilang mungkin ya ingin membuat mereka itu berasa di rumahnya gitu ya. Jadi betah gitu ya soal iuran ini. Tapi berapa persen sih keyakinan soal bebas iuran ini dan tetap organisasi akan berjalan dengan baik, Mas Erwin? Saya yakin Asperda akan lebih baik kalau tidak ada iuran. Saya yakin betul. Pertama ya anggota akan merasa nyaman. Oke, Tenang. tidak terganggu gitu ya Tidak soal masalah terganggu, iuran lagi. tenang dia. Kemudian secara kepengurusan di DPP juga kita merasa tidak ada yang harus kita pertanggungjawabkan terkait dengan iuran. Oke. Nah, selama ini kan anggota minta transparansi dan seterusnya ya, transparansi karena mereka sudah merasa saya membayar iuran Betul. setiap bulan. Ya,
Karena jujur saya juga kayak berpikir ini uang yang kita iurkan ke Dipakai DPP apa dipakai gitu. apa sih? Iya. Pertanyaannya begitu kan. Terus kemudian setelah adanya kebijakan itu tidak adalah laporan soal itu mungkin ya. Jadi tidak ada minimalisir seperti itu. Ya beban kita berkurang Mas juga. Beban berkurang, baik. Beban untuk apa ya namanya, pelaporan, Hmm, beban untuk kewajiban kita membuka transparansi terkait dengan iuran. baik, Jadi DPP itu energinya itu akan beralih kepada konsentrasi yang lain baik. gitu, yang menurut saya lebih produktif. Artinya tetap nanti kemudian tidak ada pun iuran ke DPP ketika DPP sorry itu saya dapat sponsor ataupun dapat uang atau donasi dari lain, tetap akan ada laporan mungkin seperti itu ya? Ya kalau itu kan Pasti, memang sudah kewajiban ya, betul. kewajiban bahwa, Hmm, eee, ada aspek transparansi, betul. organisasi tentu kita akan melaporkan. Oke, Nah iya. tetapi kan anggota ini tidak merasa, saya ini nuntut gitu karena udah bayar iuran tiap bulan. Nah Ha, iya kan? betul. Tiba-tiba ini DPP enak-enak aja nih gitu kan, iurannya dipakai jalan-jalan Ya, misalnya, dipakai dipakai pribadi, itu kan menurut saya sih kurang kurang elok gitu. kurang elok, kurang Kurang elok, elegan. Oke, jadi oke. kurang elegan. Baik, Jadi baik. kita itu menghindari hal-hal yang tidak perlu seperti itu, Hal-hal gitu. yang sensitif Hal-hal nih. yang sensitif Saya gitu. jadi keinget nih, kalau misalnya memang di DPP itu Hmm, tidak ada penarikan iuran. hmm. Lalu bagaimana intervensi kebijakan Pak Erwin atau Mas Erwin ini kepada teman-teman yang di DPD? Apakah ini nanti bisa jadi patokan? Apakah mungkin sorry itu saya kayak ada kebijakan bahwa atau ada panduan atau ada rules gitu ya ke teman-teman DPD kalau misalnya mau ada iuran, ini loh petunjuknya. Kalau nggak ada iuran, ya beginilah petunjuknya begitu. Artinya saya khawatir ketika di DPP aman soal ngomongin keuangan, tapi malah di DPD juga jadi bermasalah karena DPD tetap mengadakan iuran. Bahkan mungkin setelah kebijakan ini iurannya akan lebih besar. Itu gimana melihat atau kebijakan yang akan nanti diberikan kepada teman-teman DPD dari Mas Erwin itu sendiri? Mas juga kan sekarang di DPD Jawa Barat ya? Betul, saya Iya, DPD Jawa DPD Barat. Jawa Barat. Kira-kira kalau DPP-nya saya nanti membebaskan iuran, Mm-mm. DPD Jawa Barat mau ngikutin apa tetap menarik iuran? Kalau saya sih di DPD tetap ikut atas ya. Nah, Karena oh ini asik nih, cuman kita mhm. juga harus hati-hati karena ada beberapa kebutuhan seperti operasional gitu kan keluar kota. Nah makanya si DPD ini pasti melihat bagaimana DPP bergerak. Iya, jadi itu yang kita harapkan. Apa yang dikerjakan oleh DPP, kita harapkan diikuti juga oleh DPD dan DPC, Oke, gitu. Jadi intinya supaya anggota kita itu nyaman berasosiasi di Asperda, gitu betul. Mas juga, Cari sumber lain berarti tadi ya. betul. Oke baik soal iuran Jadi ini. kalau ada yang gratis, kenapa harus bayar? Kalau ada yang gratis, kenapa Kenapa harus bayar? Kenapa bayar? harus bayar? Heeh. Oke. Tapi yakin gak nih setiap program kita disupport tetap? Misal di DPD Jabar kita ada yang namanya pelatihan atau sertifikasi, lalu kemudian kita ada yang namanya semacam seminar tentang usaha rental itu siap disupport gak nih ceritanya nih? Kalau misalnya gak ada uang cash kayak gimana dari DPP nih? Kalau masalah event Yap, event, itu kan program kerja ya. Kalau betul. program kerja itu berbeda dengan soal iuran tadi, Ya, ya kan. Kalau program kerja ya tentu kita harus punya pendanaan. betul. Pendanaannya dari mana? Bisa dari sponsor, bisa dari sumbangan, Ya, bisa juga dari pendaftaran peserta. Kan benar-benar iya kan, peserta. Ya, orang betul. misalnya mau ikut pelatihan nih. Ya, Nah, kemudian kita persyaratkan dia, untuk ikut pelatihan kamu harus daftar, ya. harus melakukan, membayar biaya pendaftaran untuk ikut event itu. Itu menurut saya wajar dong, Hmm, dan itu tetap saja bunyinya itu bukan iuran, oke, bukan iuran bulanan keanggotaan dia, betul. ya kan? Mm-mm. Jadi menurut saya itu Lebih adil lebih gitu ya. fair. Kalau Oke. iuran yang selama ini ada itu kan seperti pajak ya, iuran tetap. Jadi dia mau itu balik lagi manfaatnya ke anggota atau tidak itu soal lain. Nah itu yang kita nggak mau. Jadi kalaupun dia membayar sesuatu, tadi mengikuti event, ya dia menerima manfaat langsung. Betul.
gitu, manfaat langsung yang dirasakan oleh anggota. Oke, soal iuran ini saya harap bisa berjalan dengan baik dan komitmen ini tentu terrealisasi dengan sesungguh-sungguhnya ya. Karena mungkin betul saya secara pribadi pun itu menjawab lah ya. Karena eh, setiap orang soal iuran ini sensitif ya. Kemana sih uangnya gitu kan? Dipakai benar atau tidak gitu kan? Tapi lalu kemudian datang Pak Erwin dengan program bebas iuran, ya kita berharap itu berjalan dengan baik dan tentunya bisa jadi program yang terus berkelanjutan atau sustainable begitu. Jadi yang nggak suka program bebas iuran, Hah? berarti dia pengen iuran terus. Oh itu gimana? Kalau misalnya Pak Erwin membebaskan iuran, tapi ada orang yang pengen tetap iuran, itu gimana responnya? Ya dia nyumbang aja, jangan bukan iuran bahasanya. Oh bukan iuran. Kalau dia masih kebanyakan uang nih, saya tetap pengen bayar nih ke organisasi. Ya udah boleh. Biasanya Nah, itu bukan kebanyakan sumbangan. uang, karena gengsi juga. Masa saya nggak bisa bayar iuran sih gitu kan? Iya. Ya udah saya kasih. Oh tetap akan nerima dari DPP. Ya dia sumbangan lah. Sumbangan Kalau jatuhnya sumbangan kita bukan terima, iuran. bukan. Oke. Kalau sumbangan dia mau menyumbang misalnya 200 miliar gitu misalnya ya, atau 200 miliar ya. ya apa 200 juta gitu, boleh saya terima Oke. sebagai sumbangan organisasi. Oke, yang penting dari Gitu. DPP tidak ada pungutan untuk kas atau iuran. Ya. Begitupun DPC kalau misalnya mau mengikuti ya silahkan. Kalau tidak dibebaskan kembali. Yakin Pak Erwin soal bebas iuran ini? Yakin. Banget, biasa aja atau yakin? Yakin banget. Yakin banget. Yakin banget. Dan Oke. ini saya yakin akan didukung oleh seluruh anggota. Saya yakin betul gagasan bebas iuran ini akan mendapatkan dukungan luas dari anggota. Amin. Iya, itu tadi saya bilang semoga lancar dan terrealisasi dan sungguh-sungguh berjalan. Oke baik. Karena tadi ya saya bilang ini tuh terlalu mind blowing gitu ya, terlalu di luar akal bahkan dan Pak Erwin tetap bertahan menjalankan program ini luar biasa. Begitupun saya mendengar isu soal pungutan order sesama rental gitu ya, atau ada fee order nih di beberapa daerah mungkin ya. Itu kan sebenarnya mungkin bisa saja memberikan manfaat atau keuntungan bagi daerah itu sendiri. Nah itu bagaimana menurut Mas Erwin melihat hal itu? Meresponnya seperti apa? Ya, komitmen kedua dari saya selain tadi bebas iuran adalah saya juga ingin membebaskan pungutan Ya. transaksi antar anggota. Nah iya. Nah, iya kan, jadi biar anggota ini nyaman berbisnis dengan rental to rental. Jadi dia tidak ada ketakutan, wah saya kalau order ke si A di daerah itu saya akan dipotong gitu. Jadi menurut saya tidak boleh, menurut saya tidak fair. Nah, jadi kalau orang mendapatkan order di satu daerah tertentu, kemudian dia harus bayar gitu. Apakah iya anggota kita itu masuk menjadi anggota asosiasi hanya untuk dipalakin begitu gitu. Jadi menurut saya sih tidak fair. Lah terus praktek seperti itu bagaimana? Sekarang kan Betul. sudah ada tuh ya. Jadi menurut saya itu boleh aja sepanjang ada kesepakatan. Nah, jadi kalau yang sudah menjadi anggotanya dari kelompok iuran tadi, kelompok pungutan maksud saya, berarti kan sudah ada kesepakatan antar mereka. Silakan. Jadi kalau ordernya misalnya nih Mas Yuga, kita bersepakat nih kalau Mas Yuga order ke saya akan nyumbang ke asosiasi sekian. Dan Mas Yuga menyepakati misalnya ya. Terus Mas Yuga kemudian membuat komunitas yang atau bentuknya apa ya, komunitas atau kumpulan atau apa gitu, supaya bisa motong, bisa mungut gitu untuk menghasilkan uang. Kalau di anggota komunitas itu sendiri dia saling pungut, boleh dong, karena udah ada kesepakatan. Oke, untuk si komunitas atau daerah itu sendiri misalnya ya? Ya betul, itu menurut saya itu sah. Fair karena disepakati bersama. Karena disepakati bersama. Yang tidak fair itu dia menerapkan iuran atau potongan pungutan fee kepada orang lain yang di luar itu. Nah jadi ada masuk order ke daerah A misalnya atau ke anggota A.
tiba-tiba kemudian dipotong. Hmm. Padahal dia tidak ikut-ikutan untuk menyepakati pungutan order itu. Nah itu yang saya bilang tidak fair. Makanya saya berkomitmen untuk tidak menerapkan konsep pungutan antar anggota itu. Karena menurut saya secara bisnis itu juga lagi-lagi membebani. Nah, kita ini zamannya kan zaman memberikan manfaat, zaman memberikan gratis, Ya, zaman memberikan bebas pungutan gitu. ya. Jadi ini juga relevan dengan program kita yang atau komitmen kita yang pertama yang bebas iuran. Oke. Jadi menurut saya tidak fair kalau ada pungutan order kepada anggota tertentu atau daerah tertentu padahal tidak ada kesepakatan sebelumnya. Baik. Berarti iuran aja dibebasin, masa ada pungutan begitu ya kurang lebih? Ya Oke, itu oke. cerdas tuh. Mas, jadi Ya, jadi masa iuran Om juga nih Ah, seneng dipotong orderannya, dipungut gitu atau lebih seneng gratis? Oh ya tentu setorannya kurang, Heeh. terus nggak ada potongan dong ya. Itu dong. Kalau Betul. bisnis kan Apalagi kita saya nggak tahu, itu betul-betul rugi sebetulnya. Misalnya saya order di sebuah daerah tiba-tiba dipotong selain setoran gitu ya nanti, itu kaget juga sih. Nah. Itu menjadi masalah mungkin ya jadi pada akhirnya. Ya, Oke. padahal Om juga ini sudah dipotong pajak, Apa ya? ya kan? Betul. Perusahaannya harus bayar pajak perusahaan, PPh ya, betul. pajak badan ya. Ya. Dipotong lagi pajak penghasilan, ya kan? Betul. Kemudian ada lagi misalnya pungutan Pungutan. order tadi. Iya, ini termasuk liar nggak sih atau memang tergantung tadi ya balik lagi kepada setiap daerah kalau mau menggunakan hal itu jika disepakati ya berlaku di daerah itu tidak berlaku di daerah lain begitu ya. Jadi liar itu kalau dia tidak ada kesepakatan nasional atau tidak ada peraturan yang membolehkan. Nah, setahu saya karena Ya. saya juga di DPP kemarin, setahu Ya. saya Masih tidak sampai ada sekarang dasar mungkin ya? hukum, betul sampai Nah. sekarang tidak ada dasar hukum apapun yang membolehkan pungutan semacam itu Oke. di tingkat DPP. Jadi menurut saya itu tidak mengikat secara organisasi. Tidak Kalau mengikat. kalau mereka membuat kesepakatan di kelompoknya mereka sendiri dan diberlakukan kepada kelompok mereka sendiri, it's okay. No problem, tetap No berjalan problem. silahkan. Silakan, Tapi untuk karena secara nasional tidak. Itu bukan merupakan kebijakan dari asosiasi. Oke. Gitu. Perhatiannya sampai sana juga ya. Ternyata memang di setiap daerah punya kebijakan masing-masing dan tentu itu menjadi atensi dari Mas Erwin itu sendiri. Oke, menarik. Kemudian saya juga dengar isu atau gosip lah ya, atau mungkin ini lebih tepatnya kabar berita faktual mungkin ya tentang di organisasi Asperda ini kan tentu di setiap daerah tadi balik lagi punya kebijakannya masing-masing, punya programnya masing-masing, lalu kemudian saya dengar Pak Erwin ini sangat menolak dengan yang namanya koperasi.